lagi dengan Kang Edit STD. Buat kamu yang penasaran apa sih STD? Itu kepanjangan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Biar beda sama yang suka ngedit foto-foto gitu. Jadi saya kasih nama Kang Edit STD aja ya biar lebih spesifik. Ada pertanyaan dari Saudari Dinda yang menanyakan bagaimana caranya untuk membuat halaman awal bab di tengah bawah berikutnya di kanan atas. Itu pun merupakan salah satu sistematika atau tata secara baku untuk tata tulis secara baku untuk penulisan karya ilmiah. Baik, di sini akan saya ulas. Untuk penomoran halaman di awal bab, kita klik 2 kali saja di atas sini ya. Klik-klik. Nah, akan muncul tanda header ini. Kita buat page number top terlebih dahulu karena kebanyakan atau istilahnya sisa halaman dari karya tulis ilmiah itu di kanan atas. Nah, untuk jaraknya kita set biasanya 2,5 berdasarkan kebanyakan tata tulis mensyaratkan untuk nomor halaman jaraknya 2,5 dari tepi atas dan tepi bawah. Kita lihat di layout paragraf. Oh, maksud saya di page setup ya. Lupa saya letaknya. Nah, di sini bisa dilihat layout header footernya kita rubah menjadi 2,5. Bagian header footer pun sama, nanti 2,5. Oke, maka dia akan turun. Biasanya seperti ini letaknya itu 2,5 dari tepi kertas. Nanti bisa disesuaikan juga, kalau tiap kampus masing-masing tentunya akan berbeda untuk sistematika penulisannya. Namun kebanyakan 2,5 ataupun jika ingin dirubah menjadi 2 bisa saja kita kurangi saja ya. Oke, misalnya jadi 2. Oke, maka akan seperti ini. Ini pun kita rubah untuk settingan fontnya disamakan dengan isi yaitu Roman 11. Di sini ini semuanya ada di atas ya. Pertama kita set dulu semuanya ada di atas. Kemudian baru kita set different first page-nya ini kita centang. Maka dia akan hilang. Nah, mulai dari sini sampai ketiga ini di kanan atas. Baru kita set untuk halaman awalnya. Halaman awal yang merupakan judul bab biasanya di tengah bawah kita buat lagi yang baru, bottom. Kadang-kadang ada yang secara kreatif bisa di sini diketik biasa gitu ya, di tengah bawah ketik biasa. Mungkin terlihat simpel atau sama saja, namun nanti akan menemui kendala jika akan digabungkan filenya. Karena nanti jika akan digabungkan untuk bab 1 mungkin tidak ada kendala karena masih tetap satu. Namun untuk halaman-halaman berikutnya jika ada tambahan, ini tidak akan otomatis berubah. Jadi harus tetap kita ketik ulang. Nah, lain halnya dengan penomoran secara otomatis. Kita set kembali saja di sini menjadi bottom page. Nah, akan seperti ini. Ini set Times New Roman 12. Nah, maka ini jika dipindahkan atau di copy ke bagian-bagian manapun,
nanti si page number ini tidak akan tetap satu, tapi akan menyesuaikan. Misalnya nanti akan kita copy di halaman-halaman berikutnya, maka dia akan menyesuaikan menjadi halaman lanjutan. Nah, kalau secara manual, ini akan tetap mengikuti istilahnya sesuai yang kita ketik saja gitu. Jadi ketika dipindahkan harus diketik ulang secara manual untuk menyesuaikannya. Nah, ini sudah selesai. Ini awal bab, posisinya di tengah bawah, berikutnya di kanan atas. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalau kita masuk bab 2, kita kecilkan terlebih dahulu misalnya ya. Nah, ini bab 1, anggap saja ini bab 1, lalu kita akan masuk bab 2 misalnya, untuk halaman baru ya. Nah, bagaimana di sini untuk bab 2-nya? Ini kita kembali menjadi halaman 4. Kenapa tidak ke bawah lagi misalnya? Ini kita misalkan ini bab 2. Judulnya misalnya kajian teori. Nah, bagaimana ini supaya halamannya kembali di tengah bawah? Ini disimpan saja kursornya di eh, tepat sebelum awal bab ini, ada di layout, break, next page. Kita klik ini, otomatis dia akan turun. Nah, halamannya pun berlanjut. Ya, jadi tidak usah setting-setting lagi dari awal. Untuk bab 3 misalnya. Nah, ini halaman berikutnya. Untuk bab 2 tetap akan kembali ke atas. Ya, tidak perlu setting ulang. Jadi hanya kalau untuk penomoran ini hanya satu kali setting, berikutnya tinggal page break aja begitu. Di sini set next page-nya itu otomatis dia turun kembali ya. Misalnya ini bab 3. Nah, metode penelitian seperti itu. Ini akan turun kembali ke bawah dengan halaman yang otomatis menyesuaikan. Lain halnya seperti tadi, jika tetap memaksakan secara manual, maka ini akan tetap menjadi angka 1. Tiap awal babnya itu akan menjadi tetap angka 1. Namun jika kita isikan saja secara otomatis, maka ini akan menyesuaikan setelah halaman sebelumnya begitu. Ini seterusnya sama sampai bab akhir daftar pustaka atau bahkan lampiran. Caranya seperti itu. Tinggal page break saja ya, otomatis kita tidak perlu setting ulang untuk halaman berikutnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh saudari Dinda di komentarnya ya. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ada pertanyaan untuk setting paragraf atau apapun pengeditan yang berkaitan dengan tata cara penulisan tugas akhirnya, silahkan bisa menyebutkannya di komen atau sama bisa berkirim filenya ke alamat email yang disebutkan di deskripsinya. Baik, terima kasih sudah melihat penjelasan. Silahkan like, subscribe, dan kasih komentar. Sampai jumpa.